semerbak seperti dupa ini. Makanya disimbolkan atau divisualisasikan seperti ini, diberi namanya dupa seperti ini. Nah di sini ada sebuah kendi kecil. Nah ini ya. Nah ini kan Aneh. kendi ini aslinya Mas. Kendi ini merupakan lambang dari sebuah kehidupan. Maka disimbolkan sebagai kendi seperti ini. Tapi ini tidak diisi air, namun diisi dupa hanya sebagai untuk menahan dupa. Tapi aslinya kendi ini adalah sebagai simbol air, kehidupan dari elemen air sendiri. YouTube channel Dresman LA menyajikan eksplorasi, fenomena alam, sejarah, legenda, dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dresman LA dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita berada di Desa Cupak, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tempat yang akan kita tuju kali ini teman-teman yaitu tempat yang sangat luar biasa, karena tempat ini sering didatangi para artis ibu kota maupun pejabat-pejabat sering datang ke tempat ini, yaitu di tempat Sendang Widodaren. Karena memang banyak sekali cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Sendang Widodaren ini merupakan air pemandian yang dulu digunakan oleh putri dari Kerajaan Kauripan, dan lokasinya ini memang berada di dalam hutan. Dan memang putri raja dari Kerajaan Kauripan, yaitu yang bernama Dewi Kilisuci, dulu dia diyakini pernah mandi di sendang ini. Dan juga makamnya juga ada di atas Gunung Pucangan, Jombang, Jawa Timur. Pastinya Anda penasaran? Langsung saja kita menuju ke lokasi. Seperti apa lokasinya? Terus ikuti perjalanan kami di Dresman LA. Nah oke ya teman-teman, kita sudah sampai di lokasi di Sendang Widodaren yang berada di Gunung Pucangan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Memang teman-teman ya, Sendang Widodaren ini sering didatangi para warga, khususnya para perempuan ya, untuk mencari pesugihan, apalagi khususnya para penjual apem basah khususnya. Nah, jadi di sini sering didatangi mereka untuk mencari penglarisan dengan cara mandi di kolam sana. Nah ini, jadi itu kolamnya teman-teman ya. Jadi kolam itu dulunya digunakan untuk mandi para bidadari zaman dulu. Dan di sini, sekitar sini banyak sekali pohon-pohon yang sangat besar sekali. Nah, kita akan melihat sekeliling dari Sendang Widodaren ini teman-teman. Dan di sampingnya ini ada sebuah sungai yang sangat mengalir begitu derasnya. Nah ini ya loh, ini sungainya sangat deras sekali, airnya juga sangat sejuk sekali. Ini ya suasana di Sendang Widodaren. Ini pohonnya juga sangat besar-besar sekali teman-teman. Loh ini ya, ini ada pohon keramat. Sendang penglarisan. Biasanya yang ritual di sini itu coba kita ya, banyak sekali perempuan khususnya datang ke sini. Karena memang di sini kan ada sebuah sendang yang dulunya dijadikan mandi para putri raja zaman dulu. Nah, tepat di sana itu ya teman-teman, itu sendangnya. Karena memang ini salah satu masih dari Sendang Made ya. Nah itu. Kalau menurut cerita itu adalah tempat mandi para putri raja pada zaman dahulu. Mungkinnya eratnya itu ini masih ada erat kaitannya dengan Prabu Airlangga. Iya, masih satu kerajaan Raja Airlangga. Sebenarnya Prabu Airlangga itu dulu waktu kesini itu dia tidak sendiri Mas. Ada namanya penderek atau punokawan yang ada yang menyertai. Nah, sebelum beliau untuk melakukan moksa atau tapa brata, mereka melakukan dulu yang namanya sesuci di sini. Sesuci. Karena sendang ini biasanya disebut dengan
Tirta Suwana atau Suwana. air suci ya. Pantesan airnya sangat jernih sekali ya. Ya. Loh, kita bisa melihat ya. Jadi airnya asli ini ya. Ya, betul. Oh, pawening bolo. Nah ini kawan ya. Jadi sendang ini tempatnya untuk mandi para Putri Raja. Makanya dinamakan sendang Widodaren ya. Ya. Dan Widodari bidadari sebenarnya ya. Ya. Cuma bahasa Sangkerta atau bahasa Jawa itu Widodaren itu ya. Ya Jawa kuno itu Jawa kuno ya. mengatakan itu sendang Widodaren. Widodaren. Nah ini ya, ini lokasinya teman-teman. Dan sini juga masih banyak cikal bakal ya. Nah ini tempat-tempat. Nah di sini berarti masih ada yang namanya orang yang melakukan ritual. Mas, ya. Ini banyak sekali dupa-dupa mas. Nah ini juga yang apa namanya, yang dilakukan oleh beberapa masyarakat lokal yang mempunyai keyakinan melakukan ritual di sini. Saya heran, airnya ini sangat jernih sekali dan kita sumberannya ini juga tidak kelihatan ya. Ini di tengah sana mas, kelihatan ada sebuah lubang ya. Ya, seperti ada lubang ya. Nah, kita perhatikan teman-teman ya. Jadi di sana itu seperti ada lubang. Jadi airnya itu seperti mendidih ya. Nah, airnya seperti mendidih. Dan biasanya yang dibuat mandi itu sebelah sini teman-teman. Nah, kita mandi di sebelah sini. Biasanya ada hari-hari tertentu yang tempat ini sangat ramai sekali ya. Biasanya malam suro atau malam apa itu biasanya mereka datang ke sini nih. Ini tempat mandi. Biasanya di sini. Nah, jadi airnya memang sangat berbeda ya. Yang sebelah sini itu sangat murni sekali. Sampai kedalamannya itu kelihatan. Dan yang sini warnanya agak biru-biru gimana gitu mas ya. Beda. Mungkin sering digunakan untuk mandi ya. Nah, padahal ini airnya sumbernya dari yang sebelah sini teman-teman. Jadi memang sangat istimewa sekali dan sangat berbeda sekali ya tempat pemandian. Sumber, ya, mas, ya? Iya, satu sumberan. Airnya sangat beda. Tempatnya sangat sejuk sekali mas ya. Ini tempatnya sangat sejuk sekali dan sangat asri ya. Bisa dikatakan seperti itu karena memang tempatnya seperti terawat ya. Sangat jernih sekali. Jadi airnya sangat bau bening. Nah ini kelihatan berkutuk airnya itu teman. Jadi dari sumber mata air pegunungan ini. Karena memang kita ini lokasinya berada di atas Gunung Pucangan ya teman-teman. Jadi di atas gunung, di sini ada sebuah sumber mata air yang sangat jernih sekali. Nah, ini juga ada pohon. Memang biasanya kalau pohon-pohon keramat itu dikasih sebuah kain ya. Ini menandakan simbol penghormatan. Simbol penghormatan mas ya. Ini dikasih kain mori ya. Nah ini ada pohon yang sangat besar sekali. Dan memang kalau kita amati ya teman-teman, memang di sini tuh tempat-tempat ritual seperti ini ada kendi kecil, ada cermin dan lain sebagainya. Nah ini ya. Nah, ini. Nah, memang di sendang Widodaren ini sekali teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali warga yang kadang memang datang ke sini. Dan kita di sini ditemani salah satu paranormal yang mungkin masih asing di telinga pemirsa sekalian, yaitu Ki Ronggo Warsito. Nanti kita akan diberi penjelasan tentang sendang Widodaren ini. Nah ini ya. Gimana bang? Ya, selamat sore mas. Ya. Nah ini nanti akan saya jelaskan ya, bagaimana sebenarnya apa ini namanya dupa mas ya. Nah oke ya teman-teman, kita akan bertanya-tanya mengenai sendang Widodaren yang berada di daerah Jombang, Jawa Timur ini. Nah, gimana Ki tentang sendang ini kok sering didatangi warga? Jadi ini dulu ini adalah sendangnya para putri raja. Ya. Kemungkinan waktu itu adalah rajanya Prabu Airlangga. Jadi Prabu Airlangga sebelum beliau melakukan ke Gunung Pucangan, maka beliau singgah dulu bersama pendereknya untuk melakukan sesuci sebelum nanti melaksanakan ritual di Gunung Pucangan sana. Seperti itu. Nah, kita lihat pemirsa ya, di sini ada beberapa sesajen ya. Ini
tujuan dan maksudnya ini apa, Ki? Jadi Ini ya. saya jelaskan Ya. ya. Ini namanya dupa, Mas. Nah, dupa ini ya. Dupa itu filosofinya itu sebagai pengharum, Mas. Nah, kita bisa melihat ini namanya dupa. Nah, ini namanya dupa. Dupa ini sebagai simbol atau filosofinya itu sebagai pengharum. Dengan adanya seperti ini, satu mereka ingin ritual atau mendoakan para leluhur mereka yang ritual di sini, Mas. Yang selanjutnya nama Sendang Midodaren atau tempat ini atau Sendang Midodaren ini supaya harum semerbak seperti dupa ini. Makanya disimbolkan atau divisualisasikan seperti ini, diberi namanya dupa seperti ini. Nah, di sini, Bang. Di sini, Ki, ada sebuah kendi kecil. Nah, ini ya. Nah, Ini kok aneh. kendi ini aslinya, Mas. Kendi ini merupakan lambang dari sebuah kehidupan. Nah, makanya disimbolkan sebagai kendi seperti ini. Tapi ini tidak diisi air, namun diisi dupa hanya sebagai untuk penahan dupa. Tapi aslinya kendi ini adalah sebagai simbol air, kehidupan dari elemen air sendiri itu sendiri. Terus apa lagi, Ki, yang bisa dijelaskan Nah. mengenai sendang ini, Ki? Jadi Sendang Midodaren ini, jadi setiap sesuatu tempat yang disinggahi oleh orang-orang yang besar, orang-orang yang mempunyai kedudukan, maka dia akan timbul namanya yoni. Artinya tempat ini bisa mempunyai khasiat khusus bagi orang-orang tertentu. Contohnya ini tempatnya para perempuan kalau ingin sukses, nah mereka diharuskan mandi di sendang ini. Nah, biasanya para mungkin para tanda atau biduan-biduan seperti itu biasanya begitu. Cukup itu aja, Ki, Ya, yang bisa cukup, Yan. disampaikan. Oke. Oh iya. Itu pemirsa ya, sedikit penjelasan mengenai Sendang Midodaren yang berada di daerah Ucangan, Jombang, Jawa Timur. Memang sendang ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang sudah ada sejak zaman Raja Erlangga ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, ini ya. Mungkin ini ya teman-teman ya, sedikit yang bisa kami sampaikan mengenai Sendang Midodaren yang berlokasikan di daerah Jombang, Jawa Timur. Nah, oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.